Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya Elizabeth Pinansi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia dewasa, modul 4. Terdiri dari kegiatan belajar 1 sampai 4 kegiatan belajar. Pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari pembelajaran tentang perkembangan peserta didik di usia sekolah dasar dan perkembangan peserta didik di usia sekolah menengah. Tujuan pembelajaran secara umum setelah mempelajari modul 4, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakter orang dewasa secara lebih rinci. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 1. Pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa, 3. Perbedaan individu orang dewasa, 4. Kebutuhan orang dewasa. Proses menjadi dewasa. Proses menjadi dewasa secara normal itu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, bijaksana atau manula. Dewasa awal itu identik dengan remaja, dewasa pertengahan, dan dewasa akhir. Dewasa awal itu dimulai pada umur 18 sampai 40 tahun. Dewasa pertengahan dimulai dari umur 40 sampai 65 tahun, sedangkan dewasa bijaksana atau manula, dewasa akhir, itu dimulai dari umur 65 tahun ke atas. KB1, pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual. Ini kita akan mempelajari pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan moral. Jadi 3 hal ini akan kita pelajari di KB1. KB2, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Ada 5 faktor: kekuatan fisik, kemampuan motorik, kemampuan mental, motivasi untuk berkembang, model peran. Jadi 5 hal ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. KB3, perbedaan individu orang dewasa. Selanjutnya, perbedaan dalam minat pribadi, minat rekreasi, dan minat sosial. Minat pribadi itu penampilan, pakaian dan perhiasan, uang, agama. Minat sosial, mobilitas sosial, situasi status sosial, lamanya tinggal dalam satu kelompok masyarakat, kelas sosial, lingkungan, jenis kelamin, umur kematangan seksual, urutan kelahiran, keanggotaan dari tempat beribadah. KB3, perbedaan individu orang dewasa di kepribadian. Kepribadian orang dewasa di sini mengacu pada kualitas total perilaku orang dewasa yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan yang unik. Unik di sini adalah kualitas perilaku orang dewasa itu bersifat khas sehingga dapat dibedakan individu orang dewasa satu dari yang lainnya. Sama seperti kita dalam satu kelas ya, TUEP ini berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya ya. KB3, perbedaan individu orang dewasa, kepribadian. Ciri-ciri kepribadian diantaranya karakter, temperamen sikap, stabilitas emosional, tanggung jawab, dan sosiabilitas. Kepribadian dipengaruhi hereditas dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan, diantaranya dengan proses belajar. Perkembangan umur individu orang dewasa bisa dilihat secara fungsional atau rekreasional, ini di dalam rumus seperti di bawah ini ataupun yang terpampang di layar. P sama dengan F kecil, buka kurung H, E, T, tutup kurung, atau P sama dengan A kecil plus B besar, H kecil plus B besar, E kecil plus B kecil, dan T besar. Dan keterangan dari setiap rumusan itu bisa dilihat di layar ya. Dan kita akan membahas ini lebih dalam nanti di sesi tanya jawab ya. Perbedaan individu orang dewasa selanjutnya, kecakapan. Kecakapan orang dewasa yang satu dengan yang lain berbeda. Kecakapan atau abilitas dibedakan menjadi 2 kategori. Yang satu, kecakapan nyata atau aktual, mengacu pada aspek yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga. Hasil usaha dan hasil belajar.
Kedua, kecakapan potensial. Kecakapan potensial ini mengacu pada aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri yang bersangkutan, yang diperoleh secara hereditas, ya, hereditas atau pembawaan dari lahir. Dapat berupa abilitas dasar umum atau intelijensi dan abilitas dasar khusus atau bakat, ya. Kebutuhan orang dewasa ini di KB 4. Kebutuhan orang dewasa menurut Maslow dalam need hierarchy teori, kebutuhan bersifat biologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Kebutuhan orang dewasa bersifat dinamis, ya. Artinya kebutuhan tersebut berubah-ubah sesuai dengan sifat kebutuhan manusia itu sendiri. Perhatikan gambar. Kebutuhan Maslow, ya, teori kebutuhan Maslow ini, ya. Kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Jadi, ya, untuk sampai di aktualisasi diri ini harus memenuhi dulu kebutuhan yang di bawahnya. Kebutuhan yang di bawahnya harus dicukupi dulu, baru dia bisa naik ke rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan puncaknya di aktualisasi diri. Ini menurut teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan orang dewasa selanjutnya menurut Morgan mengatakan, ya, kebutuhan orang dewasa melakukan aktivitas, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, ya, kebutuhan untuk mencapai hasil, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Jadi ada 4 hal. Kebutuhan orang dewasa menurut Murray dan Edward ada 15 aspek, ya. Kebutuhan orang dewasa merupakan perpaduan antara kebutuhan yang bersumber pada dirinya dan tuntutan lingkungan. Ya, kadang-kadang kita sebenarnya tidak begitu butuh, cuma karena tuntutan lingkungan akhirnya kita membutuhkan itu. Ya. Dalam memenuhi kebutuhannya, orang dewasa dituntut untuk mampu melakukan tugas-tugas perkembangan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Ya. Tanya jawab modul. Ya, jadi nanti akan ada tanya jawab. Gitu. Mahasiswa boleh bertanya. Kesimpulan pembelajaran, ya, setelah dari sekian pembelajaran, ya, akan ada kesimpulan apa dari pembelajaran kita pada modul 4 ini. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Salam sukses dari saya. Semoga Uti jaya selalu dan salam kampus merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.